Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah ya Pak, karena sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa mewawancarai Bapak. Tujuan kami di sini itu ingin belajar sepertinya Pak ya, tentang suatu pengambilan keputusan. Mungkin selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah gitu ya Pak, mungkin pernah dihadapkan dengan suatu permasalahan yang menimbulkan dilema etika atau moral. Nah di sini kami ingin Bapak menceritakan pengalaman Bapak atau permasalahan yang pernah Bapak hadapi. Yang namanya seorang pimpinan menghadapi rekan kerja di sekolah, baik itu guru ataupun mahasiswa, pasti pada suatu saat akan ada hal itu terjadi. Seperti contoh ketika saya pertama kali ke sini, ada rekan guru di sini yang masih hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tidak melihat kepentingan yang lain atau kepentingan sekolah. Itu merupakan salah satu dilema bagi pribadi saya sendiri dalam menghadapi guru yang seperti itu. Masalahnya bisa diceritakan Pak mengenai apa gitu Pak? Ya. Ya, secara khususnya. Guru tersebut dia hanya berpikir ini kepentingan saya. Ketika dia dihadapkan dengan kepentingan kebersamaan di sekolah, dia itu seolah tidak peduli dengan hal apa yang diinginkan oleh sekolah. Jadi dia hanya mementingkan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan rekan-rekan ataupun kepentingan sekolah tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang kami ingin tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bersifat moral? Seperti yang tadi saya katakan, salah satu cara mengidentifikasi permasalahan yang muncul adalah bagaimana guru-guru yang ada di SD sama sekolah ini, apakah dia telah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau hanya mementingkan individu saja, atau yang lainnya bisa saja mengidentifikasi apakah dia itu melaksanakan disiplin dengan benar ataupun tidak. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada dua kepentingan yang dianggap betul atau sama-sama benar, nah ini memang suatu program yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Karena ketika dihadapkan benar dengan benar atau salah dengan salah, itu menjadi hal yang satu yang perlu betul-betul diberikan oleh seorang kepala sekolah. Tetapi dalam hal yang seperti itu, saya berprinsip ketika sama-sama benar, maka dicari yang benar itu untuk siapa? Kepentingannya, kepentingan banyak atau kepentingan pribadi. Apabila sama-sama benar, tapi yang kepentingan yang benar tersebut hanya untuk diri pribadi, kita usahakan untuk diabaikan atau dikalahkan, dahulukan dulu lah yang benar untuk kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat atau sekitar kepentingan sekolah ini. Nah itu menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan sebelum diambil tersebut, saya itu selalu menugaskan rekan kerja atau guru yang lain yang dianggap terlihat lebih dekat dengan guru tersebut untuk pertama mencari atau mengetahui individu tersebut, karena seseorang bermasalah memungkinkan
punya pribadi atau ada masalah keluarga yang menjadi awal permasalahan tersebut. Apakah dalam mencoba untuk mengatasi masalah itu, saya menugaskan kepada rekan kerja lain untuk mencari data yang tersebut, atau bila memungkinkan mencoba memberikan masukan melalui guru tersebut. Karena biasanya seorang guru apabila sudah dipanggil berhadapan langsung dengan kepala sekolah, itu justru akan dipandang negatif oleh rekan yang lainnya. Maka saya usahakan untuk memberi masukan-masukan terlebih dahulu melalui rekan kerja yang lain. Nah, apabila hal itu tidak terjadi ataupun tidak bisa mengatasi, barulah saya mencoba dan mengajak guru tersebut untuk berbicara empat mata, apakah dari mulai awal permasalahan, apa yang menjadi latar belakangnya, sampai akhirnya bagaimana saya memberikan masukan-masukan kepada guru tersebut agar dapat mengubah sikap tersebut. Nah, itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, hal-hal yang memang sangat perlu dan dirasakan efektif oleh kerajaan tersebut. Yang pertama, kita harus mengenali permasalahan dulu. Seperti apa permasalahan dari orang tersebut, dikaji betul-betul. Yang kedua, juga mengkaji atau melihat individu itu sendiri, si guru yang bermasalah itu seperti apa, ada apa di belakangnya. Nah, itu perlu diketahui oleh kita sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga juga mencari fakta-fakta lain. Fakta lain dalam artian apakah dia itu di sekolah mendapat perlakuan yang sama dengan dari guru yang lainnya, ataupun mendapat istilahnya bantuan dari guru yang lain atau tidak. Nah, itu perlu dipahami juga. Nah, setelah itu dipahami, barulah kita mencari solusi terbaik untuk guru tersebut. Dan ketika kita membantu atau mengatasi permasalahan tersebut, ya seyogianya lah jangan disampaikan ketika bersama dengan lainnya. Karena ketika dijasma atau dikasih masukan atau dicari permasalahannya di depan yang banyak, itu justru akan menjatuhkan reputasi guru tersebut. Dan yang terakhir barulah kita memberikan masukan-masukan tersebut kepada guru tersebut, tapi dalam tempat ataupun waktu yang dianggap sesuai atau pas untuk menyampaikan. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau merupakan tantangan, pasti yang namanya mengambil keputusan itu ada tantangan sendiri yang muncul pada saat itu. Selama ini yang menjadi tantangan bagi saya pribadi adalah ketika rasa kasihan kepada guru tersebut muncul. Karena apa? Si A atau guru tersebut melakukan kesalahan, melakukan hal yang kurang pas ketika akan diambil keputusan atau diberikan masukan. Kadang-kadang rasa kasihan ini apakah akan disampaikan dengan tegas atau dengan mengambil, apakah harus sekaligus perubahannya, apakah dia itu harus dari sedikit demi sedikit. Kadang-kadang di dalam hal ini memang merasa kasihan kepada guru tersebut. Nah, mungkin rasa kasihan itulah menjadi titik lemah khususnya bagi saya, sehingga akan menyampaikan hal yang seharusnya dari kepada guru itu selalu menjadi hambatan, tantangan dari guru tersebut. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan biasanya, Pak? Kalau jadwal khusus itu tidak ada, tapi kapan waktu saya yang kosong juga pas
waktu guru tersebut juga kosong. Karena tidak elok seorang kepala sekolah memanggil guru ketika guru tersebut masih dalam tahap sedang bekerja. Tetap jadwal memang ada, tapi jadwalnya disesuaikan antara waktu yang tersedia dari guru tersebut dan juga waktu yang tersedia oleh kepala sekolah. Namun yang paling penting, saya selalu menekankan atau selalu berprinsip ketika menyampaikan permasalahan tersebut jangan di tempat yang berarti dipanggil di tempat khusus, di waktu yang khusus yang tidak mengganggu kegiatan dia dalam bekerja. Nah itulah mungkin jadwal yang selalu saya prinsipkan atau saya usahakan seperti itu. Jadi melihat sistem yang tepat ya. Nah itu situasi. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, yang membantu dalam mengambil sebuah keputusan tentu adalah rekan kerjanya. Karena saya prinsip pendapat saya pribadi belum tentu benar di mata yang lain. Maka ketika akan mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi suatu dilema, saya itu akan mencoba atau berbicara dengan guru-guru lain yang pertama tadi yang dekat dengan dia, sehingga akan tahu masukan-masukannya dan juga kebijakan-kebijakan apa yang akan diberikan kepada guru tersebut. Jadi rekan kerja itu sangat bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak kemudian dapat kami petik dari pengalaman Bapak selalu mengambil keputusan di lini etika? Mungkin dari pelajaran atau hikmah dari yang telah saya lakukan disebut kepada salah satu di sini. Yang pertama, seseorang ketika ada permasalahan konflik, apakah dia benar dan salah tersebut, itu jangan langsung dijelaskan bahwa dia itu salah dan lalu diponis begitu saja. Tetapi kita harus melihatnya latar belakangnya seperti apa. Karena mungkin dia melakukan hal itu karena memang ada latar belakang lain, apakah itu kehidupan dirinya atau seperti apa yang menjadi akar permasalahannya. Itu yang pertama. Jadi lihat betul-betul permasalahannya, juga lihat latar belakangnya, lihat individunya, apakah dia itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya, setelah dilihat masalah, dilihat individu, cari solusi ini, betul-betul harus memperhatikan masukan-masukan dari yang lain. Jadi jangan sampai kita seorang pimpinan jangan merasa saya lebih berkuasa maka saya langsung akan tidak sendiri begitu saja. Tapi masukan-masukan dari rekan kerja yang lain itu perlu diterima, kita perlu dipahami. Lalu yang selanjutnya, ketika kita akan mengambil keputusan atau memberikan kebijakan-kebijakan, kita harus betul-betul melihat situasi si individu itu sendiri, si orang yang dianggap bermasalah tadi, apakah dia sedang enjoy. Karena apa? Kalau kita memberikan masukan kepada seseorang yang memang dalam situasi itu dia belum siap, itu kadang-kadang sulit menerima. Dan yang paling terpenting menurut saya, ketika kita akan memberi masukan, jangan sampai apa yang menjadi masukan tersebut bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Artinya, ketika kita akan memberikan masukan kepada guru tersebut, apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut harus pula lebih dulu dilakukan oleh kita, sehingga tidak akan muncul di mata atau di pendapat guru tersebut apa yang diomongkan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang sekolah. Nah, dan yang terakhir, carilah waktu yang tepat untuk memberikan masukan kepada seseorang atau guru yang sedang bermasalah. Mungkin itu hikmah yang dapat diambil dalam permasalahan yang telah dirasakan oleh saya selama atau ketika menangani salah seorang guru di SD Sukabumi ini. Kemudian Pak,
baru lagi ya Pak, atau kasus-kasus yang akan kita menangani. Nah, kedepannya apa rencana Bapak? Dalam pengambilan keputusan ini, saya rasa yang telah saya lakukan cukup. Ketika ada permasalahan, sekali amati permasalahannya, lalu amati individu yang bermasalahnya, cari fakta-faktanya yang benar, lalu minta bantuan atau pendapat dari rekan-rekan guru untuk mengatasinya, dan yang terakhir tetap berikanlah masukan-masukan itu kepada guru di saat yang tepat, dan juga jangan di muka umum. Dalam artian kita menggunakan seseorang jangan di muka umum, tapi juga dipanggil ke ruang khusus berbicara empat saja. Mungkin itulah yang untuk ke depan tetap rencana itu akan saya gunakan dalam apabila muncul guru-guru yang bermasalah. Baik Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, juga sudah meluangkan waktu untuk berjumpa dengan kami mengenai cara mengidentifikasi kasus dan menyelesaikan masalah sebagai seorang ibu. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun dari kata-kata yang banyak yang salah, mohon maaf. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Anissa dan rekan saya Rida. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Anissa Nur Basari, CGP Angkatan 6 Kota Banjar, serta rekan saya Rida Galih Permatasari, CGP Angkatan 6 Kota Banjar. Kami mau mohon Bapak untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Kami ingin bertanya, ingin meminta pengalaman dari Bapak mengenai pengambilan keputusan selama Bapak memimpin di sekolah ini. Silakan. Baik Bapak, kan selama kepemimpinan Bapak gitu ya, Ya. pastinya ada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa kasus yang menjadikan Bapak itu untuk mengambil keputusannya sangat dilematis. Nah, kalau misalnya memang ada, mohon diceritakan Bapak bagaimana? Sebetulnya termasuk dilema, tapi tidak termasuk kategori kasus. Di antaranya yaitu ketika mengambil keputusan kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan oleh guru wali kelas masing-masing setiap kelas. Yang jadi masalah, yang namanya KKM itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional, yaitu diantaranya yang sudah terpenuhi 75. Nah, jadi capaian 75 itu di sekolah kami di sini merasa kesulitan bagi anak, sebab angka 75 itu termasuk angka yang tinggi, sedangkan di akreditasi itu untuk kategori nilai A itu harus 75. Nah, sedangkan ketika membubuhkan nilai di rapor itu angka mutu itu huruf mutu itu ya harus B minimal, tidak boleh C. Nah, sedangkan rentang nilai untuk B saja pun harus 83 itu minimal. Nah, jadi nilai tersebut itu harus jauh lebih besar daripada KKM. Nah, sedangkan nilai sikap itu tidak boleh C, harus B. Nah, itu diantaranya yang dilema yang harus saya hadapi tentang penilaian bagi anak. Kemudian nih Pak, ada Iya. yang ingin kami
mengumpulkan data kasus. Yang kedua, lalu memilah-milah kasus yang harus segera ditangani atau yang harus betul-betul serta urgent harus secepatnya diselesaikan. Yang selanjutnya lalu menganalisis ya, kira-kira apa faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Ya, selanjutnya kami menyelesaikannya sesuai dengan langkah-langkah tersebut dengan waktu yang secepat-cepatnya supaya permasalahan tidak bertumpuk di kemudian hari. Itu diantaranya. Nah, kemudian selama ini ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Nah, terutama bagi kejadian-kejadian yang ada dua kepentingan, misalnya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selaku pimpinan di sekolah ini, saya tentunya banyak berkomunikasi dengan teman-teman selaku mengajar di sekolah ini, yang sebenarnya mereka itu bersentuhan langsung dengan para siswanya. Jadi saya itu menyerap informasi dari para guru-guru selaku wali kelas, sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka dalam memutuskan ataupun menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan keputusan bersama. Jadi tidak memutuskan dengan sendiri, sehingga apa yang diterapkan nanti dalam penyelesaian permasalahan ini sama-sama diketahui dan semuanya dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada istilahnya untuk kepentingan sendiri, tetapi dengan kepentingan bersama. Kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Satunya prosedurnya itu seperti tadi saya katakan ya, keputusan itu kan harus diselesaikan dengan secepatnya. Jadi mulai dari mengetahui latar belakang masalah, lalu dari siapa yang menjadi tokoh permasalahan, lalu apa kira-kira yang menjadi fokus untuk cara penyelesaian masalah. Lalu kami pun mengkolaborasikan langkah-langkah tersebut sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat, sehingga permasalahan tidak berlarut. Nah, setelah itu maka akan mendapatkan solusi dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah tersebut. Dan setelahnya ada solusi, tentunya kami melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dan senantiasa itu dievaluasi apakah permasalahan itu akan berulang lagi atau tidak. Nah, kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling mendasar pada penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah ini, yaitu kita dengan cara berembuk atau bermusyawarah dengan seluruh tenaga pendidik dan kepentingan yang ada di sekolah ini. Itu mungkin yang paling efektif. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu ada yang bersifat pribadi ya tentunya. Yang pertama, jika saya selaku pemimpin tetapi usianya lebih muda di usia dibandingkan dengan yang dipimpinnya, itu berarti
kalah di pengalaman. Tadi pengalaman beliau itu lebih banyak dibanding saya. Sedangkan keputusan yang memang lebih berpengalaman belum tentu itu sesuai dengan etika yang harus dilaksanakan. Lalu juga dari segi pendidikan, ya barangkali ada guru yang lebih pendidikannya lebih tinggi daripada saya selaku yang memimpin. Itu juga terus terang saya menjadi dilema bagi saya, sebab beliau mungkin ada yang matang di pengalaman, ada yang matang di pendidikan, sehingga mereka memiliki berbagai ide atau gagasan, tapi ketika gagasan itu tidak masuk ke ranah yang kasus yang diselesaikan, maka kami pun atau saya selaku pimpinan di sini merasa dilema juga untuk menyelesaikan permohonan tersebut. Itu diantaranya dilema yang terjadi di sini. Baik, nah apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat? Nah, atau apakah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, itu kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, kalau masalah penyelesaian itu ya, kasus yang terjadi itu tergantung kasusnya. Kalau toh kasus tersebut itu harus diselesaikan secepat mungkin ya, kami selesaikan secepat mungkin. Tapi memang kalau kasusnya itu ternyata kasus yang tidak bisa diselesaikan secara cepat, seperti karena kasus sikap atau mungkin kasus yang bersifat ya keluarga atau yang terjadi di ruang lingkup pegawai atau ruang lingkup keluarga besar sekolah, itu tentunya harus diselesaikan dengan secara perlahan, harus secara tidak bisa sekaligus lah, harus dengan pendekatan persuasif. Tetapi kalau permasalahannya yang bersangkutan dengan seperti kasus yang terjadi kenakalan anak atau bersifatnya administratif, itu bisa diselesaikan dengan cepat, karena memang kasus tersebut itu bisa ditanggulangi dengan solusi yang secara administratif juga, berbeda dengan kasus yang secara moral atau sikap. Jadi melihat sikon ya Pak ya? Ya, tentunya itu masih situasi dan kondisi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentu ada. Di antaranya itu beliau-beliau tenaga pengajar atau guru yang ada di ruang sekolah ini, yang beliau itu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi atau pengalaman dari segi usia. Itu di antaranya yang sangat membantu untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah ini, karena faktor pengalaman dan apakah pengalaman di dalam jenjang waktu usia ataupun pendidikan itu berpengaruh dalam memberikan kontribusi untuk penyelesaian masalah. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Itu yang pertama ya, pengalaman bagi saya khususnya selaku pimpinan itu satu, itu tentang kebijakan seorang pimpinan kepada bawahan atau kepada kasus ya. Jadi yaitu harus memiliki memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu permasalahan. Yang kedua, setidaknya selaku pimpinan harus banyak belajar dari pengalaman, harus banyak menerima informasi dari rekan-rekan kerja yang lain. Di samping itu harus lebih banyak belajar dari peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ruang kerja.
Itu dah. Pertanyaan terakhir nih ya Pak. Ya silakan. Apa rencana Bapak ke depannya dalam mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan ke depannya, tentunya yang pertama ya, jadi saya harus bersikap bijak dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, tentunya harus sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Di antaranya ada 9 langkah yang harus dilaksanakan dalam pengambilan keputusan, yaitu diantaranya ya harus mengenali nilai-nilai dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengenal siapa atau subjek dalam kasus tersebut ya. Yang ketiganya itu harus mengumpulkan fakta-fakta apa yang terjadi di lapangan. Di antaranya 3 dari 9 tadi. Baik, terima kasih Bapak ya Pak atas waktunya gitu ya Pak, sudah meluangkan waktu buat kami, sudah mengganggu mungkin ya Pak dan Ya, kesibukan sama-sama. Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang diutarakan barusan menjadi sebuah referensi dan masukan bagi kita semua. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah memberikan wawancara kepada pihak kami, sehingga pihak kami dapat lebih menambah wawasan untuk menyelesaikan masalah terjadi di sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih juga sudah berbagi pengalaman kepada kami ya. Akhirnya kami mohon pamit Bapak, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami juga atas keterangan di hati Bapak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.